Ya, ini adalah Bose Quiet Comfort Earbuds, sebuah TWS kelas atas dengan peredam noise atau ANC yang terbaik di dunia. Oke, ini bacanya Bose ya, bukan Bose. Ya, bukan Bose. Nah, kali ini kita mau bahas mengenai True Wireless Stereo Earphone kelas atas dari Bose ini. Enggak. Saya nggak nyuruh kalian buat beli ini. Enggak. Tapi kalau kalian mau, terserah kalian. Dalam bahasan ini saya ngajak kalian untuk memahami apa yang disuguhkan oleh sebuah TWS kelas atas seperti Bose Quiet Comfort Earbuds ini ya. Dan kenapa harganya yang di kisaran 5 jutaan itu terasa worth it bagi kami. Oke, sebelum kita bahas TWS yang satu ini, ada baiknya mungkin saya jelaskan sedikit mengenai Bose itu sendiri. Tapi kalau kalian udah paham mengenai siapa Bose itu, bisa langsung ke pengujian TWS keren ini aja ya. Bose itu didirikan tahun 1964 dan sudah sangat terkenal dengan perangkat audionya. Mulai dari bookshelf speaker yang ada di rak, speaker 2.1 yang satelitnya kecil dengan subwoofer besar itu. Itu Bose yang dulu juga salah satu yang membantu mempopulerkan yang satu itu ya. Itu adalah produk-produk ikonik dari Bose sejak lama memang. Nah, untuk urusan teknologi, Bose ini ngikutin dengan cukup cepat dan punya produk Bluetooth juga yang ikonik seperti misalnya SoundLink Mini yang ada di saya pakai ini ya. Kalian kalau lihat mungkin di meja saya suka ada nih SoundLink Mini ini. Ini produk speaker pakai Bluetooth yang ikonik. Kenapa? Karena sekecil ini dia bisa mengisi suara untuk sebuah ruangan yang cukup besar seperti living room misalnya ya, ruang keluarga bisa banget ya, bahkan bisa mengalahkan banyak tipe-tipe speaker yang lain dengan bass yang besar banget ya. Jadi mini tapi suaranya maxi gitu. Nah, kemudian SoundLink Mini ini juga sekarang dilanjutkan ya. Ada versi yang baru juga dan sekarang juga ada yang namanya SoundLink Revolve Plus seperti yang satu ini. Jadi ini modelnya lebih mudah buat dibawa-bawa, ada pegangannya juga, ada baterainya juga, dan speaker ini adalah speaker omnidirectional. Jadi bisa taruh di tengah ruangan dan mengisi satu ruangan penuh bisa gitu ya. Konektivitasnya lengkap banget, bisa pakai Bluetooth jelas, terus dia bisa pakai macam-macam lah, dia bisa taruh di tripod juga kalau dibutuhkan. Ini fiturnya luar biasa lengkap memang yang satu ini, dan yang jelas suaranya kenceng banget dan bisa ngisi ruangan yang besar. Ya, ini adalah SoundLink Revolve Plus. Bahkan yang satu ini juga dilengkapi dengan baterai loh. Jadi mau dibawa kemana-mana buat jalan-jalan ini asik banget memang ya. Nah, kalau itu speaker, kalau bicara soal headphone, Bose terkenal dengan teknologi ANC-nya atau Active Noise Cancellation. Kalau di Bose namanya adalah Acoustic Noise Cancellation, TM. Ada trademarknya di situ ya. Nah, si ANC ini bekerja dengan mendengarkan suara dari luar headphone, kemudian dia melawan, dalam tanda kutip melawan suara itu dengan menggunakan gelombang suara yang terbalik dari noise itu tadi. Ini membuat noise yang datang tadi itu di cancel, saling cancelling ya. Tapi tentunya ini bisa berlaku untuk noise yang terus-terusan ada. Jadi contohnya misalnya kita lagi ada di pesawat gitu ya, atau kebisingan di luar gitu, yang kebisingan dari mobil itu bisa diredam dengan luar biasa efektif. Nah, tapi untuk apa ini diredam? Untuk apa ini dihilangkan? Tujuannya supaya kita bisa menikmati musik atau audio dengan baik tanpa terganggu kebisingan dari noise itu ya. Yang biasanya gini, kalau udah bising, kalau udah berisik, yang kita lakukan paling gampang apa? Naikin volume dong. Tapi itu nggak sehat buat telinga. Bagaimana kalau noise-nya ditekan ya, direndahkan sekali suaranya, jadi kita bisa menikmati tanpa naikin volume terlalu tinggi, karena itu nggak sehat buat telinga kalau volume tinggi-tinggi. Ya, itu fungsinya si Active Noise Cancellation ini. Nah, Bose ini sudah meneliti yang namanya ANC sejak tahun 80-an. Dan terutama untuk penggunaan di pesawat terbang. Di awal-awal memang Bose ini sempat diuji cobakan untuk di penerbangan yang tanpa akustik di pesawat, tanpa peredam akustik di pesawat, dan sukses. Nah, ini yang membuat pilot-pilot banyak menggunakan headphone Bose yang pakai Active Noise Cancellation ini untuk penerbangan. Nah, sekarang tipe headphone ini udah ada yang bukan untuk pilot, yang untuk orang biasa, yang namanya Quiet Comfort. Ini udah lama juga dan ini udah jadi kayak golden standard lah buat headphone di pesawat, terutama untuk pesawat yang jarak jauh. Biasanya sih saya kalau lewat kelas bisnis ya pakai beginian nih, pakai Bose begini mereka rata-rata ya, karena memang ya emang efektif sekali, bagus banget, enak banget dipakainya. Untuk versi yang satu ini bahkan dia baterai awet 20 jam. Ya, 20 jam bukan tanpa noise cancellation, itu dengan noise cancellation 20 jam. Ya, dan dia bisa melakukan pairing pakai
NFC yang satu ini. Jadi nyaman sekali. Dan dia juga bisa, hebatnya lagi, dia juga bisa nggak cuma pakai Bluetooth, dia juga bisa pakai kabel di sini. Jadi multifungsi lah kalau buat di pesawat. Luar biasa enak ini memang. Carrying case-nya juga nggak gede. Nah, tapi Bose tentu nggak stop sampai di sini aja. Tahun lalu mereka memperkenalkan yang namanya noise cancelling headphones 700. Ini mungkin udah banyak juga yang udah nge-review ya. Versi yang satu ini emang lebih keren. Kenapa? Karena dia selain kualitasnya emang lebih bagus lagi suaranya ketimbang yang sebelumnya. Dia juga udah pakai metal band dan mikrofonnya di-upgrade untuk teleponan. Iya, yang di mikrofonnya udah bisa teleponan juga. Kualitasnya tinggi banget. Dan buat yang udah nyoba transparency mode atau ambient mode di mana kita mendengarkan suara dari luar, ya bukan dihapus, malah kita dengar suara dari luar. Ini bagus buat tempat-tempat yang rame biasanya ya. Nah, ini sangat-sangat natural sekali. Ini membuat kami suka juga sama si yang seri 700 ini. Ya, tapi ini headphone. Ya, ini yang tertutup ya, over the ear atau apalah menutup telinga ya. Nah, di akhir tahun 2020 Bose akhirnya meluncurkan TWS pertama mereka yang dilengkapi dengan ANC. Biasanya TWS dia nggak pakai ANC. Nah, sekarang akhirnya dia melengkapi yang pakai ANC juga. Ya, ini adalah Bose Quiet Comfort earbuds yang pertama kali pakai active noise cancellation. Oke, dalam paket penjualan kita bisa melihat unit TWS-nya di dalam charging case tentunya ya. Kabel untuk charging, ada ear tips juga, pilihan-pilihan ear tips, dan ada buku panduan. Untuk desain, casing Bose Quiet Comfort earbuds ini tergolong besar, bahkan tergolong sangat besar dibandingkan dengan TWS-TWS yang lain. Nggak cocok lah buat dikantongin, tapi kalau dimasukin dalam tasnya masih oke ya harusnya. Nah, pada case-nya kita bisa lihat ada indikator lampu untuk cek level baterainya di situ. Lalu di bagian belakang kita bisa lihat ada port Type C untuk charging. Sementara itu, case ini emang bahannya plastik atau polikarbonat, tapi kelihatan cukup elegan ya, apalagi yang hitam gini elegan banget. Nah, untuk buka case ini, ya yang dari awal tadi saya kasih lihat ya, kita harus tekan tombol penguncinya yang ada di bagian depan. Ini membuatnya sangat aman sekali karena biasanya kan TWS itu dari case-nya tuh nggak ada tombol pengunci ya, main dibuka gitu aja biar cepet. Kalau ini pakai tombol pengunci, jadi kalau ini jatuh, kemungkinan besar memang nggak akan terbuka karena penguncinya masih ada di sini. Nah, kalau kita buka di bagian dalam kita melihat bahwa kedua unit TWS kanan dan kirinya itu posisinya agak sedikit berjauhan, beda sama yang lain ya. Itu sebabnya mungkin casingnya jadi agak gede memang ya. Di tengah-tengah itu ada tombol yang berfungsi untuk mengatur koneksi Bluetooth. Ya memang agak beda sama beberapa TWS lain yang bisa multi device pairing. Ini nggak bisa multi device pairing, tapi kita kalau pairing satu sama yang lain tuh bisa. Cuma nanti begitu mau pindah, pencet dulu tombol Bluetooth ini untuk meng-unpair dari yang sebelumnya, untuk melepaskan diri dari sebelumnya, lalu pindah ke yang baru. Setidaknya pada saat kita balik lagi, kita juga cuma cukup melepas doang, pindah ke yang lama lagi, gitu aja. Jadi nggak serumit yang lain. Yang lain tuh ada yang harus bener-bener dilepas, di-unpair banget ya. Kalau ini nggak perlu sih sebetulnya. Jadi setengah jalan lah menuju multi-device pairing. Oke, TWS ini juga dilengkapi dengan proteksi IPX4 yang berarti ada proteksi terhadap percikan air atau keringat. Jadi cocok kalau mau dipakai untuk olahraga di luar gitu ya, cocok. Nah, untuk kenyamanan pakai, TWS ini memiliki bentuk ear tip yang unik, cenderung besar ear tip. Jadi jangan kaget, ear tipnya agak besar, tapi ear tip ini tidak masuk ke dalam kanal telinga kalian. Ya, ear tip ini hanya menutup kanal telinga, jadi dia membuat isolasi yang mantep banget. Ear tip ini pun dilengkapi dengan sayap karet yang membantu mengukuhkan posisinya di dalam telinga kita ya. Jadi Bose juga nyediain 3 ukuran buat ini, tapi yang lucunya biasanya kita harus pakai ukuran yang lebih besar untuk bisa ngepas. Ini kita pakai ukuran yang medium aja udah oke, udah pas. Jadi ini ukurannya sizingnya agak sedikit besar memang. Oh ya, meskipun TWS ini memang agak berat ya, tapi kita tidak merasakan ada masalah karena model nyangkutnya di telinga itu bikin dia mantap banget. Nah, dalam penggunaan secara umum kita bisa melakukan pairing via Bluetooth dari menu smartphone, atau yang lebih disarankan adalah pakai aplikasi Bose Music. Ini pakai yang Bose Music ya, jangan salah pilih ya. Nah, kalau udah terhubung, kita bisa melihat status baterainya di dalam Bose Music, dan kita bisa ngatur juga tingkat active noise cancellingnya mau seberapa jauh. Apakah mau ANC-nya yang lebih aktif atau mau kebalikannya, mau pakai ambient mode-nya aja. Pada dasarnya TWS ini memiliki default ANC hidup dalam setting maksimum defaultnya. Jadi jangan kaget pertama kali kalian pasang, bisa jadi kalian menemukan keheningan yang maksimal. Hal yang cukup unik, TWS ini memiliki fitur voice prompt. Jadi dia nyebutin, dia nyambung ke device yang mana. Tentunya ini bukan magic ya, karena ya simply dia baca aja Bluetooth-nya. Kan Bluetooth device kalau itu saling membaca ya, dia simply membaca Bluetooth device yang nyangkut ke dia itu apa, terus dibacain. Oke, nyangkut ke misalnya saya pakai Note 20 Ultra gitu, misalnya kayak gitu. Itu nanti dibacain. Jadi itu mempermudah buat kalian tahu nyangkutnya lagi kemana. Ya siapa tahu salah punya beberapa device, terus begitu dipasang kenapa nggak nyala-nyala, dia nyebutin.
Oke, saya nyambungnya ke device kamu yang ini, bukan yang itu gitu. Nah, untuk pengendalian tersedia gesture ya. Jadi ini bagian luarnya itu touchpad sebetulnya ya. Jadi ada gesture. Nah, untuk unit sebelah kanan, kalau kita 2 kali tap itu akan menjadi play dan pause. Ya, lalu untuk sentuh dan ditahan itu jadi voice assistant. Jadi kita bisa manggil voice assistant-nya. Lalu disapu ke atas atau ke bawah itu adalah untuk volume level. Nah, ini versi yang baru. Kalau versi yang lama ya, yang belum diupdate softwarenya itu belum ada. Kalau kita beli, jadi harus update software untuk mendapatkan volume level ini ya. Lalu di unit kiri, sentuh dan tahan itu untuk cek baterai atau skip ke lagu berikutnya. Itu bergantung setting di aplikasi. Kalau saya tentunya pasti akan pilih ke skip lagu berikutnya, next song aja gitu ya. Lalu 2 kali tap itu untuk settingan, mau pilih noise cancellation atau transparency mode. Nah, pilihan ini bisa diatur di dalam app Bose Music. Ada 3 pilihan, jadi kita tap itu bisa ada 3 opsi, dia berotasi terus, dia ngerotasi ya. Active noise cancellation, berada di tengah-tengah antara noise cancellation dengan transparency atau ambient mode, kemudian full transparency atau ambient mode. Dimana kalau transparansi atau ambient mode ini membuat mikrofonnya mendengarkan suara dari luar dan memberikan info itu ke kita. Ini bagus untuk di tempat yang ramai tapi kita butuh mendengar sekitarnya, seperti mungkin di jalanan ya, mungkin bisa. Oke, mari kita masuk ke kualitas suara. Perlu diingat, kami bukan audiophile. Tapi dalam rangka pengujian ini kami sudah menguji mencoba mencicipi beberapa perangkat lain yang menyerupai ini dan mungkin juga pesaing dia gitu ya, di kisaran harga 1,8 ke atas gitu. Beberapa, saya bilang nggak cuma satu, nggak cuma 2, beberapa kita coba semua dari berbagai brand yang lain untuk mengetahui posisinya dia di mana. Nah, tapi ingat, balik lagi kita bukan audiophile dan kami akan mencoba untuk menggambarkan apa yang kami dengar, akan tapi preferensi tiap orang pastinya akan beda-beda. Dan selain itu juga dengan adanya banyak anggota tim di Jagat Review, kita juga nyoba cross-checking ini ke teman-teman yang lain ya, untuk membantu mendeskripsikan kualitas suara dari TWS ini. Oh ya, kami juga tidak mungkin bisa memperdengarkan kualitas suaranya kepada Anda, karena kalau kami rekam suaranya, itu berarti kalian mendengarkan speaker atau headphone kalian, bukan TWS ini. Ya dong ya, jadi itu nggak mungkin. Ya, perlu diingat TWS macam ini akan memiliki limitasi di mana penggunanya sebagian besar akan menggunakan Spotify, YouTube, dan layanan streaming lainnya seperti Netflix, Prime, Disney untuk dengerin musik atau nonton. Umumnya itu arahnya memang ya. Jadi kita juga akan menguji dengan jajaran aplikasi tersebut ya. Nah, untuk ujian kita menggunakan Samsung Galaxy Tab S7 Plus dan Note 20 Ultra sebagai device utama. Oke, hal yang kami sangat sukai adalah kami tidak mendengar perbedaan kualitas saat ANC settingnya dirubah. Jadi nggak ada perubahan kualitas suara. Mau dari active noise cancellation-nya full atau bahkan ke ambient mode, itu suaranya tuh nggak berubah kualitas suaranya. Itu luar biasa. Beberapa TWS dan headphone kita dengar kalau misalnya ANC-nya aktif, bassnya juga lebih kencang. Secara keseluruhan kami tidak merasakan bahwa suara yang dihadirkan ini ditune secara berlebihan, ya setidaknya di kuping kami, meski memang ini bukan tipe suara flat yang mungkin dicari oleh para audiophile ya. Jelas bass dan treble-nya udah sculpted banget ya, udah di-tune sedemikian rupa untuk konsumsi pengguna pada umumnya. Tidak ada yang salah sih sebetulnya dengan itu, karena emang TWS ini untuk pengguna secara umum ya kan, untuk consumer yang pingin kualitas audio rasa premium. Sayangnya emang kita nggak nemu pengaturan di dalam aplikasinya sendiri untuk nyetel bass, treble, dan mid-nya atau equalizer ya. Katanya equalizer-nya itu otomatis berjalannya. Oke, secara umum bass terdengar dengan jelas dan cukup kuat. Dia pasti banget dia mendentum saat dibutuhkan dan hadir tidak berlebihan saat dengerin musik. Tapi suara dentuman seperti pertempuran dahsyat di Avengers Endgame yang kita coba yang diputar di Disney Plus itu membuat kami merinding terus terang, karena TWS ini terdengar seperti over-ear headphone yang drivernya besar. Ajaib, jujur aja ini membuat saya ngulang-ngulang adegan akhir itu dan bahkan tidak menggunakan setting volume maksimum pun rasanya udah luar biasa. Nah, untuk mid kami merasa ini cukup lantang dan bersih, artikulasi terdengar cukup jelas dan cukup bersih ya memang. Sementara itu untuk film semua dialog juga terdengar jelas sekali, walaupun memang ini bukan mid yang paling lantang yang pernah kami dengar. Ada yang lain yang midnya lebih forward ya. Tapi kalau misalnya buat saya sih rasanya ini pas aja, nggak terlalu kencang di mid juga, karena jadinya bass dan treble juga bisa lebih asik juga di dalam musik nanti jadinya. Nah, bicara soal treble, di musik ini tidak melengking,
elegan, sibilance hampir nggak kedengeran rasanya ya buat kami ya, dan terdengar jelas, terdefinisi ya, cukup terdefinisi sebetulnya. Dan untuk film, dentingan, percikan, pecahan kaca itu renyah dan cukup bersih tanpa rasanya pecah-pecah gitu. Tentunya semuanya kami dengarkan di jarak dekat. Kalau jaraknya menjauh, namanya juga Bluetooth ya, pasti turun kemampuannya. Jadi kalau dari jarak dekat suaranya oke banget. Kesimpulan kami untuk audio, gimana ya? Untuk musik kami merasa ini cocok untuk berbagai macam genre ya, untuk berbagai macam genre. Nah, untuk nonton dia akan cocok untuk berbagai macam movie juga, karena kayaknya equalizer-nya emang otomatis ini. Active EQ-nya ini membuatnya terasa cerdas beradaptasi dengan kebutuhan umum. Mungkin ini istilah kerennya apa ya? An earphone to die for? Asik banget lah buat kalangan konsumer tentunya. Rasanya seperti pakai headphone besar, padahal kami pakai TWS. Iya. Satu catatan adalah saat menggunakan Spotify, sebaiknya kalian emang menggunakan setting audio terbaik. Download dulu ya audionya, lagu-lagu kesukaan yang kalian dengan kualitas tertinggi, karena TWS ini akan berusaha menampilkan detail yang tinggi. Jadi kalau misalnya sumbernya nggak rapi, akan kedengeran banget di sini. Oke, kita beralih ke mikrofon dan yang fitur-fitur lainnya ya. Oke, mikrofon pada TWS ini bertanggung jawab untuk meredam noise yang didengarkan oleh penggunanya, ya kan, untuk ANC. Dia juga untuk transparency mode, bahkan untuk mendengarkan ya. Dan tentunya mic ini juga dipakai untuk melakukan panggilan. Nah, untuk meredam noise ini memang keunggulannya si Bose. Secara pasif eartip-nya udah sukses mengisolasi suara dari lingkungan memang ya. Tapi uniknya eartip ini nggak masuk ke kanal secara jauh, jadi penggunaan berjam-jam juga enak. Nah, pada saat ANC diaktifkan, noise itu hilang. Kami belum bisa nguji dalam pesawat, tapi kami membuat simulasi dengan memanfaatkan speaker ya, yang powerful, dan kami memang masih bisa mendengarkan noise pesawat, tapi udah minim sekali noise-nya. Ini membuat kami tidak perlu meningkatkan volume lebih tinggi, jadi telinga kita aman. Kami bisa bilang bahwa efektivitasnya si ANC-nya pada TWS ini udah mirip dengan headphone Bose sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan transparency mode atau ambient mode? Pernah dengar transparency mode atau ambient mode pada TWS modern? Nah, kemungkinan besar Anda akan terkejut pada saat dengar itu di sini. Pada saat mengaktifkan transparency mode, kami merasa seakan tiba-tiba ada yang membuka punggung TWS ini. Kalau yang lain tuh seakan tiba-tiba kita mendengarkan mikrofonnya memasukkan suara ke telinga. Kalau ini enggak, kayak dicabut TWS-nya berasanya, cuma ada sedikit noise ekstra aja gitu. Ini membuatnya nyaman untuk digunakan meski kita lagi jalan-jalan di mall atau lagi nyebrang di jalan. Rasanya itu natural banget, dengar suara orang juga natural banget. Banyak yang kaget mengira bahwa itu bukan ambient mode. Luar biasa banget sih memang ambient mode-nya ini keren banget. Bahkan bisa dibilang ini salah satu yang terbaik yang pernah kami dengar. Nah, untuk melakukan panggilan, hal yang unik pada TWS ini adalah mikrofonnya akan selalu melakukan noise cancelling ya, atau paling nggak dia memilih spektrum di mana noise itu tidak terlalu banyak. Jadi saat nelpon, noise di latar itu cenderung hilang. Berikut adalah rekaman keefektivitasannya ya. Oke, ini adalah rekaman suara saya dengan simulasi bunyi-bunyi suara dalam sebuah kafe ya. Jadi kurang lebih seperti inilah. Kalau ada kebisingan-kebisingan, seberapa tercampurnya suara, ya ini kedengeran di sini. Ya, setelah ini kita akan mencoba dan kita akan coba mengisi Bose Quiet Comfort Earbuds. Kita akan menanyakan apakah kebisingan ini cukup atau paling tidak audio suara saya bisa lebih jelas lagi dari yang sekarang ini. Nah, sekarang saya menggunakan Bose Quiet Comfort Earbuds dan masih menggunakan simulasi suara yang sama dengan yang tadi, dengan posisi yang sama juga. Bedanya cuma sekarang saya menggunakan mikrofonnya dari si Bose Quiet Comfort Earbuds. Fokusnya itu memang pada vokal supaya bisa lebih jelas terdengar dan tidak terlalu tercampur dengan suara background. Nah, ini sekarang ada blender bunyi, coba saya diam dulu sebentar. Dan sekarang saya berbicara lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Audio saya, jadi suara saya itu harusnya lebih terdengar jelas. Ya, terlepas dari memang ada terasa banget upaya untuk menekan suara-suara yang lain. Tapi suara saya harusnya tidak terlalu tercampur baur dengan backgroundnya ya tentunya. Jadi jelas terdengar ya bahwa TWS ini menghalau cukup banyak kebisingan di latar belakang. Ini membuatnya cocok untuk kalian yang membutuhkan komunikasi tanpa gangguan meskipun ruangannya berisik. Nah, kemudian untuk baterai menarik banget. Bose menyantumkan bahwa TWS ini bisa bertahan sampai dengan 6 jam tanpa charging. Lalu case-nya akan bisa mengisi hingga 2 kali dari 0 sampai 100%. Itu membuatnya total bisa digunakan hingga 18 jam.
Angka di atas tampak tidak menarik, bukan? Ya, nggak menarik karena banyak yang nawarin lebih. Jawabannya adalah sebetulnya ini menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Karena satu hal yang tidak dicantumkan oleh Bose adalah angka tersebut diperoleh dengan kondisi ANC-nya aktif. Kami menguji bahwa menggunakan ANC aktif dia bisa dipakai hingga 5,5 jam, lebih dari 5 jam ya, janjinya 6 jam. Oke lah ini ya. Ini adalah hasil sangat baik sekali mengingat kebanyakan TWS yang lain atau headphone yang lain itu mengklaim daya baterainya dalam kondisi ANC mati. Di sini kita bahkan nggak bisa matiin ANC-nya, ini hidup terus. Either dia pakai ANC atau pakai ambient mode. Oke, pengisian baterai ke TWS ini cukup cepat juga. Untuk 15 menit pengisian kita bisa menggunakan si TWS selama 2 jam nonstop. Sementara itu bicara soal pengisian baterai, ya si case-nya juga bisa di-charge pakai wireless charger. Jadi kalian bisa pakai smartphone kalian yang bisa reverse wireless charging ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan, ukuran case ini memang agak besar untuk masuk dalam kantong. Lalu ukuran TWS-nya pun terlihat agak besar. Tapi di telinga kami ini nyaman karena tidak merasa mudah lepas. Dan ini masih AAC atau SBC, belum pakai codec spesial. Jadi kalau kalian pakai Android, kalian mesti agak hati-hati. Kadang-kadang dipilih mana yang paling enak di sini ya. Dan masih bisa dapat enak sih sebetulnya ya. Tapi kalau kalian pakai iPhone, harusnya ini udah lancar dengan AAC. Untuk delay kami nggak ngerasa ada delay. Mungkin karena ini sudah pakai Bluetooth 5.1. Lalu tidak ada setting EQ sama sekali. Tapi untuk penggunaan umum kami nggak merasa butuh EQ karena kayaknya dia menyesuaikan dengan bagus dan cepat ya. Sementara itu pengendalian juga agak terbatas. Meskipun demikian dalam penggunaan seminggu 2 minggu ini kami merasa nggak ada kebutuhan mendesak untuk ada pengendalian apa-apa gitu. Untuk hal yang kami suka ya jelas nyaris nggak ada perbedaan antara transparency mode dengan noise cancellation aktif. Itu keren banget emang ya. Dan bagi kami kualitas suaranya tinggi banget. Tergolong susah untuk dikalahkan TWS lain yang harganya bahkan di atas 2 jutaan ya. Untuk fitting ini nyaman dan sangat nyaman kalau buat di telinga kami. Dia sudah punya IPX4 juga, jadi aman terhadap keringat atau hujan gitu ya. ANC-nya ini luar biasa hebat kemampuan redamannya. Lalu transparency mode-nya atau ambient mode-nya itu luar biasa natural. Oke, kalau bicara soal kualitas suara, memang mungkin ini akan ada preferensi masing-masing tentunya ya. Jadi ya kalau kami kebetulan suka dengan bassnya dia yang terdengar natural, lumayan besar tapi tidak terlalu besar juga gitu ya. Lalu kualitasnya memang bedalah kelasnya ya gitu. Dengan tidak menyediakan equalizer dan lain-lain, ya ada auto equalizer dia sendiri ya. Ini menyebabkan kita jadi paham Bose itu maunya suara seperti apa sebenarnya. Ya, yang jelas ini untuk pengguna umum yang mencari TWS dengan kualitas suara yang tinggi dan dilengkapi dengan kemampuan ANC kelas atas. Kalau Anda audiofil yang benar-benar picky, Anda harus coba dulu sebelum belinya. Benar-benar harus coba dulu. Bagi kami, harga 5 jutaan sekilas memang terlihat tinggi. Dan Bose Quiet Comfort Earbuds ini jelas bukan TWS yang sempurna untuk setiap orang ya. Tapi dengan ANC yang luar biasa dan mode transparansi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata kemampuannya ya. Kualitas audio yang top notch gini, fitting yang nyaman paling nggak buat kami. Rasanya si Bose Quiet Comfort Earbuds ini harganya layak. Pada akhirnya, kualitas suara dan kenyamanan pemakaian sehari-hari adalah yang terpenting, bukan? Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.